Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ya sahabat, di vlog kali ini saya ditemani oleh mamanya Aisyah ya. Karena mungkin para subscribernya Fafa Hasan Family sudah tahu ke Aisyah. Dan sekarang saya ditemani oleh ibunya. Apa kabar teh? Alhamdulillah baik. Ini dari mana teh? Asli? Iya asli. Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Mungkin kalau boleh tahu nama aslinya mamanya Aisyah? Sulis. Oh, Mbak Sulis ya. Iya. Jadi ini Mbak Sulis dan alhamdulillah ya, masya Allah di sini. Sekarang udah berapa tahun di Arab Saudi? Saya mungkin sekitar kurang lebih 26 tahun. 26 tahun. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Itu dari tahun berapa kalau udah 26 tahun? Dari tahun berapa ya? Pokoknya lupa saya. Pokoknya yang visahnya aja, visa ininya kan saya pertama datang kan umrah. Oh, pertamanya umroh. Iya, 3 tahun umroh terus ininya visa. Oh, terus diganti pulang, visa. langsung dikirim visa sama majikan. Langsung saya dapat visanya. Oh iya, karena kalau zaman dulu mungkin karena gampang ya ngurus apa-apa itu, nggak kayak zaman Enggak, sekarang. di sini kan diproses dulu, pulang terus langsung. Oh, langsung dibawa sendiri visanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi langsung ke ini, langsung cepat ke sini, setengah bulan langsung ke sini. Berarti cuma cuti sebentar ya? Ya sebulan lah, sekitar sebulan gitu, setengah bulan di ininya ngurus langsung ke sini. Berarti termasuk cepat ya itu Iya, karena saya prosesnya? tadinya kan umroh. Oh. Jadi ngurus visanya itu di sananya itu ya. Itu pemberangkatannya dulu lewat PT. Iya, Kalau PT. bawa visa kayak Iya, gitu. PT. Itu ini boleh kepo sedikit ya. Kan ceritanya Aisyah punya bapak orang Pakistan. Jadi saya mungkin kepo, gimana sih kok bisa ketemu sama orang Pakistan itu? Oh, waktu itu sih saya visa udah kembali ke sini, visa mungkin dapat 2 tahun kalau nggak salah. Itu kenal sama dia, diantar jemput waktu kerja di rumah sakit sayanya itu. Ya di rumah sakit, ya bagian servis lah, training service itu. Terus diantar jemput, itu kenalnya dari situ. Oh, kenalnya pas diantar jemput. Iya. Itu tadinya kerja di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit, Iya. cleaning service. Iya. Jadi itu apa di cleaning service itu berapa tahun? Mungkin 2 Di tahun, rumah sakit. mungkin 2 tahun setengah kalau nggak salah saya. Oh, tadinya itu babahnya Aisyah itu berarti supir di rumah sakit itu Bukan. juga? Oh, bukan. Taksi. Dia Oh. taksi, antar jemput saya melalui taksi. Karena bukan dari rumah sakit kan, saya visa hor. Oh, visa bebas. Iya. Di majikan itu juga? Bukan, lain majikan. Oh, lain majikan. Tapi saya kerja di rumah sakit karena melalui teman gitu. Oh, melalui teman. Oh, berarti itu majikannya itu tidak mengharuskan mbaknya kerja di Enggak, majikan? karena saya visa hor. Visa. Sama majikan. Dulu visa, terus ini dikepalakan itu saya cari Ke rumah yang sakit. hor, iya. Itu selama berapa tahun di majikan itu? Mungkin sekitar 4 tahun. Oh, sekitar 4 tahun. Terus itu gimana ceritanya kok bisa nikah sama babahnya Aisyah? Ya, gitu-gitu dari nasib Nasib, kita di sini. Ketemu dia bujang juga. Oh, Belum kawin kan dia. alhamdulillah. Bujang, terus dia katanya mau beristri orang yang ini, bisa dibawa ke Indonesia, ke Pakistan, ke ini, kata keluarga kepingin ini, kata. Karena saya masih bujang, ya kata saya tidak punya anak, kata saya. Emang nggak bisa, kalau kawinnya saya bisa, tapi kan saya bawa surat cerai kan waktu kesininya. Perceraian udah selesai, bawa ke sini itu. Akhirnya dianya katanya, saya ada surat cerai, ngurus ke kafil, dia datang ke kafil saya, katanya kamu mau ngawinin ini apa, Sulis mau ini, katanya ke mahkamah, ya bisa aja kamu, karena dia udah cerai sama suaminya, ada surat cerainya ada di sini juga fotokopinya. Akhirnya dibawa ke ini, diurus-urus sama kafil saya, bisa. Masya Allah. Kalau udah jodoh pastilah ngurus apa-apa itu pasti gampang ya. Gampang dong, gampang karena saya ada surat ini, terus ngelapor ke Safari Indonesia, diambilkan dari
ini kedutaan Indonesia bukan dari Indonesia ke mahkamah yang ada di Indonesia, Iya. di KUA itu. iya langsung di sana dikirim ke Safarah langsung sudah Iya, ini kan apa? Sampean ini aslinya orang Banyuwangi Banyuwangi mana? Banyuwangi kotanya Kotanya. saya Singok turunan daerahnya Pas kotanya Iya, ini ya. kota, saya Karena kota. eh, Kabupatennya saya kabupaten iya, Banyuwangi. karena di vlognya saya itu pas ada Aisyah, karena banyak yang nanya siapa tahu tetangga seperti itu Banyuwangi, di banyak. belakang pasar Belambangan gitu kabupatennya itu Singok turunan Oh, Singoturunan. daerah Singok turunan Jadi ini mungkin subscriber Papa Hasan Family yang apa masih penasaran sama mamanya Aisyah, Iya. dan alamatnya itu di Belambangan ya. pasar Oh. belakang pasar Belambangan Oh, belakang. daerahnya itu desa Singok turunan Singoturunan. Oh ya, ini lanjut ke apa yang ngurus surat-surat tadi ya. Jadi itu sama suami sama bapaknya Aisyah itu Masya Allah memang diajak resmi. Iya, dia bilang yang bisa dibawa ke negaranya. Ke negaranya. Karena bapak ibunya mengizinin di mana kamu mau kawin di situ ya terserah, karena di sana dia kan pernah bertengkar istilah sama ibu bapaknya karena dia mau ngawinin sepupunya nggak setuju gitu, makanya dia lari ke sini. Udah saya kawin di sini ya terserah, kalau udah jodohnya kamu, nasib jodohnya kamu di situ ya udah, Dengan siapapun mau Iya. nikah ya silahkan seperti Iya, itu. asalkan bisa dibawa ke sini katanya. Terus sampean itu nerima gitu, apa namanya, ya udah hayo gitu. Kalau Ya mau kalau nikah kamu resmi mau sayanya punya anak nggak silakan apa-apa. kata saya. Mau dulu sama orang tuanya, ya orang tua saya terserah saya katanya dianya. Terus ini kan apa tadi kata bapaknya Aisyah itu mau dibawa ke Pakistan. Iya. Ini perasaan sampean itu gimana gitu, mau sedangkan diajak hidup ke negara orang lain kayak gitu. Ya kan saya kan tinggalnya di sini istilahnya, nggak mikirkan mau tinggal di Pakistan gitu. Asalkan saya dia ke sini lagi, kata dianya iya cuma ijazah ke sana ke sini lagi gitu. Jadi asalkan Iya, bareng, kesini. cuman bukan di Pakistan, di sini dulu. Iya, seperti kalau itu. saya udah siap di sana punya apa-apa ya ayo kita pulang kan. Itu sampai berapa tahun itu sama bapaknya Aisyah? 18 tahun. 18 tahun. Masya Allah. Itu sekarang kan saya dengar dari Aisyah, kata Aisyah kan babahnya udah meninggal. Iya, meninggal udah sekitar ya mungkin kurang lebih 3 tahun. Sekarang sudah kurang lebih 3 tahun. Itu selama sampean itu kan tadinya sudah berniat untuk hidup di Pakistan, dan semuanya sudah direncanakan ke Pakistan ya. Iya, alhamdulillah ya, namanya takdir nggak nganuin, malah tua saya umurnya 3 tahun, tapi bapaknya duluan yang ini. Iya benar. Karena apa rezeki umur itu kita semua nggak ada yang tahu ya kapan bisa. Takdir dan jodoh itu dimanapun ini ya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Sampean juga kan mungkin dulu tidak berpikir bahwa mau nikah. Iya, nggak punya pikiran. Iya sama orang Pakistan. Karena saya kan sudah ngomong terus terang saya punya anak, saya datang ke sini untuk biayain anak. Iya, terus mau ditinggal sama suami, kita kan juga tidak sampai ke sana lah ya pikiran kita itu. Iya, namanya ini. Ya, takdirnya dia udah segitu umurnya. Iya, ini pas sampean itu ya ditinggal oleh suami dengan 2 anak, itu gimana, Mak? Ya saya ya mulai dulu ya bekerja ya, penghasilan ada gitu istilahnya, nggak bingung gitu loh. Ya karena saya penghasilannya ya cukup untuk sehari-harinya ya kita jalan dengan tawakal Allah gitu. Seperti itu ya cuma saya cari kafir kesulitan sampai sekarang tuh, sampai habis masa itunya igamanya. Ya mau gimana lagi, uang kesana kemari habis, nggak keurus, nggak bisa diambil, ya udah. Oh jadi sampean ini masih sampai sekarang ini masih cari ganti kafil? Iya rencananya kan gitu, kafilnya kan nggak bisa. Sekarang sampai mati kan itunya kan igamanya. Ya semoga bulan ini habis sudah, nggak bisa. Semoga aja mungkin ada orang Indonesia yang nikah dengan orang Arab ya, yang suaminya masih hidup. Siapa tahu ada yang nanti bilang, udah Mbak
ganti majikan ke suami saya aja, Ya, nggak insya apa-apa, Allah. siapa Karena tahu. saya kan nggak bisa tinggal di rumah majikan karena ada anak dua kan. Ini Saya apa kehidupannya secara itu setiap harinya sampean ini menghidupi anak itu gimana? ya kerja seperti ya apa ya jam-jaman gitu. Jam-jaman. Ya kan saya tuh banyak orang yang tahu ke saya, jadi banyak yang manggil. Banyak teman yang disuruh kerja sama saya tuh jam-jaman juga. Kalau aja itu apa pagi kerja, malamnya ada haflahan di rumah-rumah gitu. Jadi kayak gesor gitu ya? Bukan gesur, di bukan. rumah-rumah. Oh, di rumah-rumah ada haflah juga di Iya. rumah. Ya haflah tamu-tamu keluarga, istilahnya teman-teman datang gitu tuh kan manggil kita. Ini apa sebelum suami meninggal, apakah sampean itu emang kerja jam-jaman? Iya. Oh, emang kerja jam-jaman. Lebih banyak dulu dari yang sekarang. Kalau dulu tuh sampai kewalahan gitu, suami saya mengantar istilahnya. Oh, sampean yang nganter, Iya, sampean terjemput itu suami saya, karena suami saya kafilan, tapi kafilahnya tuh bebas. Oh, sama. Iya, udah berapa ya? 12 tahun sama majikan. Sama majikan itu. Cuma nganter sekolahan anaknya, ngambil ini anaknya laki itu, terus ibunya istrinya nganter ke rumahnya ibunya ke Ayah Hamdaniyah, hanya itu hari Jumat saja. Hanya itu. Jadi masya Allah ya, dulu itu kehidupan sampean ya lancar seperti itu ya. Iya, ada penghasilan dari antar jemputnya dari orang-orang. Terus lagi pula saya kerja haflan itu dulu seminggu tuh 3 kali, ada 4 kali, ada sekarang mungkin seminggu 1 kali. Mungkin iya kalau ada, kalau kan ini kan karena ada COVID mungkin ya. Apa emang dari COVID. dulu Enggak yang ada sepi? COVID ini. Oh, semenjak COVID ini. Enggak ada tamu-tamuan gitu. Oh, iya, karena dilarang seperti itu ya. Lebih dari 20 ke atas kan dilarang. Iya. Karena dengan adanya COVID ini. Dan itu sampean gimana ini kan udah sepi, yang kerja cuman sampean sendiri. Ya dibilang ya alhamdulillah ya, gimana ya. Subhanallah di sini nih ya kita harus mensyukurilah rezeki itu. Ya cukup lah. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Gitu ya. Biarpun segitu pun cukup gitu untuk anak, untuk dimakan, untuk sewa rumah semuanya cukup alhamdulillah. Masih bisa tercukupi iya, seperti itu ya. Kalau ngirim ke Indonesia ke anak saya yang laki yang terakhir itu kan masih kuliah. Itu jarang dikirim sekarang. Kalau dulu kan tiap bulan, sekarang enggak, mungkin 3 bulan baru ngirim 700. Oh, sampean masih bisa ngirim juga ke Indonesia? Iya, kadang-kadang ya karena dia barusan kena COVID itu saya tiap bulan sebulan 2 kali malah ngirim itu. Karena lagi off ya di sananya, nggak kerja, jadi Ya, masih sekarang bisa itu kadang-kadang 2 bulan baru ngirim. Kadang-kadang kebetulan kalau kita membutuhkan uang itu ya 3 bulan baru dikirim. Yang namanya orang tua ya, walaupun Ya, kita butuh di sini masih ingat itu. Ini apa, Aisyah kan sudah mulai umurnya lebih dewasa, dari mulai dewasa. Ini gimana, apakah Aisyah itu ada pikiran untuk ngebantu sampean ya, buat kerja? Ada sih ada, tapi gimana namanya masih anak-anak. Mau kerja pun nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ya mau gimana lagi, kita ya hanya mensyukuri yang ada lah gitu, alhamdulillah. Tapi bantu-bantu sampean juga ya di rumah. Iya, kalau di rumah ya dianya kalau saya repot ya dia masak, adiknya juga nyuci juga gitu. Enggak saling bantu gitu. Saling ngebantu. Jadi biar sampean datang kerja nggak capek. Cuma masakannya yang nggak terlalu ini, kayak bukan masakan Indonesia yang apa yang ya, benar-benar sulit, jadi yang gampang aja gitu yang dimasak. Berarti gitu. kayak Mama Farid itu. Mama Farid kalau masak yang gampang-gampang, telur goreng, mie goreng, sop, ayam goreng, udah. Karena memang Mama Farid itu nggak pernah masak. Dari dulu emang Mama Farid itu nggak pernah masak, berarti sama kayak Mama Farid aja. Masakannya nggak kayak kita yang ini yang udah afdal masaknya. Iya, ini kan kedepannya Mama Aisyah, ini kan apa namanya itu, sekarang itu kabarnya semua barang-barang di Saudi kan serba mahal, listrik mahal, ini mahal.
Itu gimana sampean itu menghadapinya? Sekarang kan bulan ini udah mau masuk ini bulan ini. Ya kalau mahal dibilang mahal itu ya kitanya ya gimana ya, ya kerjaan kayak gitu ya kita ya harus mencukupi lah itu keadaannya kita itu. Ya semahal-mahalnya barang apa-apa yang kita beli yang kita makan aja ya. Kalau masalah pakaian ini kita punya dipakai, nggak punya tunggu dulu gitu, jangan maksakan. Jadi jangan gitu. memaksakan. Iya. Rezeki kan nggak tahu gitu, kadang-kadang kita mungkin ada rezeki yang lain, siapa tahu, ayo kelebihan aja kita. Anak saya gitu. Iya, alhamdulillah Nggak kalau memaksakan. anak-anak yang dua bisa menyadari atau memahami ibunya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Yes. Karena pergaulan juga di zaman sekarang kan udah mulai apa ya? Mulai agak kayak internet, kayak Kalau masalah internet itu kan bulanan kalau saya. jadi kayak Sebulan belinya sebulan sebulan. gitu. Dari ini. Kalau Sampai anak insya perempuan Allah. kan biasanya ada pernak-perniknya kayak gitu. Ya kalau pernak-pernik itu kan nggak setiap bulan di ini belikan nggak kan. Kalau habis satu ada yang beli. Gitu Berarti biasa. nurut ya anaknya, bukan kayak anak-anak yang pengen ini mama besok pengen ini gitu. Enggak. Dia beli sendiri, dia punya uang dari saya tiap hari dikasih, ditaruh. Kalau mau beli dia beli sendiri. Oh, berarti udah mandiri juga Iya, Aisyahnya. memang kayak gitu. Alhamdulillah. Terus ini apa harapannya buat Aisyah itu ke depannya, kan udah beranjak dewasa semua, dua-duanya apa pengen dipulangkan atau di sini siapa tahu ada jodoh apa Ya, gimana? jodoh semuanya itu yang kuasa yang menentukan. Kalau masih ada tempat kita di sini, jodoh di sini ya alhamdulillah ada. Ya dimanapun dia mau berada, dia mana jodohnya ini ada yang mana aja orangnya ya saya kan nggak tahu namanya. Ya kita mau ngapa ya ngikhlasin. Jadi itu ahlan aja. wa sahlan gitu, Iya. nggak mengharuskan nanti aja kalau pulang ke Indonesia. Enggak, saya enggak gitu. Kalau memang jodohnya ada di mana aja, asalkan orang yang apa beriman, kata saya kasih sayangnya penuh sama istri, sama anak-anak, sama keluarga, nanti sama orang tua bisa mendinikan gitu istilahnya. Jangan inilah kata saya harus apa ya? Jangan milah-milih gitu Iya, intinya. dan memilih mana orang tuanya, mana bukan orang tua. Jangan kita sama, ayo kita kayak family gitu. Iya benar. Jadi jangan Mana yang sayang ada ke di- Aisyah aja. Iya, istilahnya gitu. Karena dia kan masih punya adik. Punya adik juga. Jadi bisa sayang ke Aisyah, ke ibunya. Iya, Jadi insya- ngerangkul gitu ya. Insya Allah. Ya. Jadi sampean itu ahlan wa sahlan, yang penting niatnya baik Iya, gitu. kalau saya gitu. Cuma anaknya itu nggak mau, kalau umur tua itu nggak mau. Oh, anaknya yang iya Iya. minta yang seumuran. Gitu. Ya boleh di atas 4 istilahnya. tahun mungkin masih mending gitu. Ya 25 gitu tuh mendingan kan. Kalau di atas 30 nggak mau. Iya kan. Kita kan pernah ngerasakan Iya. muda ya. Pasti harapannya itu semuanya seperti itu Iya sih. gitu. Karena saya katanya masih anak-anak mama, katanya saya nggak bisa ngasih harapan orang-orang kayak gitu katanya. Iya, itu benar. Benar Aisyah. Karena jangankan Aisyah, kita juga dulu waktu kita masih muda, pasti harapannya seperti itu, yang Iya. beda umur mungkin 5 tahun, 6 tahun masih wajar seperti itu. Ya, si Aisyah itu insya Allah dapat jodohnya orang baik-baik. Semoga suaminya jadi iman di keluarganya. Insya Allah keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah ya Rob. Kurang keras Siapa- suaranya. Siapa tahu ini ya namanya dianya jodohnya di mana-mana orang kita berada. Nggak tahu. Ya insya Allah dapat orang baik kalau saya gitu. Amin amin. Amin, ya Jadi Allah. harapan ibunya semoga Aisyah mendapatkan orang yang baik. Insya Allah. Dan anak orang yang soleh ya. Iya, dan keluarganya, yakni di keluarga jadi iman lah. Gitu, dari Semoga. keluarga. Karena apa, Aisyah saudaranya cuma 2 ya, Iya, yang perempuan. Jadi harapan ibunya semoga mendapatkan laki-laki yang soleh dan menjadi imam buat Aisyah, Insya Allah. dan bisa ngejaga ibu juga kalau udah Amin, tua, insya seperti Allah, itu ya. ya. Ya, terima kasih Mbak ya untuk waktunya buat pembahasan family, udah mau
cerita-cerita di vlognya Fafa Hasan Family. Iya, sama-sama. Oke sahabat, mungkin untuk video kali ini cukup di sini. Semoga bermanfaat dan mohon dukungannya untuk channelnya Fafa Hasan Family. Dan dari kediaman sahabat saya di sini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.